Sejarah akan tercipta jika PSG berhasil merengkuh trofi Liga Champions 2019-2020. Ini adalah pembuktian sekaligus menghapus sejarah kelam klub Prancis di Liga Champions yang terlanjur tercoreng oleh skandal Olympique Marseille pada periode 1993. Sebelum berlanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan nyalakan lonceng agar Anda menjadi yang pertama tahu tentang informasi bola dalam dan luar negeri dari Kabar Ruang Ganti. Sejatinya, pada 26 Mei 1993, Olympique de Marseille sukses mengalahkan AC Milan di final Liga Champions. Ini akan menjadi sejarah manis jika tanpa dibumbui kecurangan-kecurangan yang dilakukan klub asal Prancis tersebut. Marseille menjadi kesebelasan Prancis pertama yang meraih gelar juara di tingkat Eropa. Marseille juga menjadi pemenang di final Liga Champions edisi pertama. Meskipun tidak lama setelahnya, Marseille dilempar ke divisi kedua. Semua berawal kurang dari seminggu sebelum kemenangan atas Milan tersebut. Marseille mengunci kepastian juara Ligue 1 lewat kemenangan 1-0 atas Valenciennes. Tapi pesta yang digelar untuk merayakan keberhasilan meraih gelar ganda tidak berlangsung lama. Ada tuduhan praktik suap yang mengemuka. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa Bernard Tapie, Presiden Marseille saat itu, memberi perintah langsung kepada Jean-Pierre Burn, General Manager Marseille, untuk melakukan suap terhadap beberapa pemain Valenciennes. Di antaranya Jacques Griezmann, Georges Bourruchaga, dan Christophe Robert. Jean-Jacques Ayed, bek sayap Marseille, dibebani tugas menghubungi ketiga pemain tersebut. Tapie melakukan suap untuk memastikan Marseille mendapatkan dua hal, yakni kepastian menjadi juara Ligue 1 dan memastikan tidak ada pemain yang cedera. Sebab jika Marseille tidak menang melawan Valenciennes saat itu, para pemain tidak akan dapat berkonsentrasi penuh terhadap pertandingan melawan Milan di final Liga Champions setelahnya. Karena jika tidak menang melawan Valenciennes, Marseille belum dapat memastikan diri menjadi juara dan harus menjalani pertandingan hidup mati melawan PSG yang akan dilangsungkan setelah pertandingan melawan Milan. Dan ironisnya, ini adalah untuk kedua kali dalam karirnya pelatih kepala Marseille, Ramon Guiotard, berada di kesebelasan yang terlibat dalam pengaturan skor di pertandingan Liga agar dapat berkonsentrasi terhadap pertandingan final di tingkat Eropa. Sebelum di Marseille, Guiotard sendiri menggagas suap kepada para pemain Waterschei di pertandingan terakhir Liga Belgia tahun 1981-1982. Tujuannya sama, agar kesebelasannya menjadi juara Liga dan tidak ada pemain yang cedera sebelum berhadapan dengan Barcelona di final European Winner Cup. Terbongkarnya kasus suap ini membuat Marseille diturunkan ke divisi kedua. Gelar juara Ligue 1 mereka dicabut karena kecurangan di pertandingan melawan Valenciennes. Di tingkat Eropa, Marseille kehilangan hak bermain di European Super Cup dan Intercontinental Cup. Gelar juara Champions League tetap milik mereka, namun Marseille dilarang mempertahankan pada tahun berikutnya. Terlepas dari kecurangan di Liga Prancis, Marseille sama pantasnya lolos ke final seperti Milan. Kedua kesebelasan sama-sama menang besar di putaran pertama. Milan lolos ke putaran kedua dengan agregat 7-0 melawan Olimpia Ljubljana. Marseille sendiri menyingkirkan Glentoran dengan agregat 8-0.
Di putaran kedua, Marseille dan Milan lagi-lagi melaju ke fase berikutnya tanpa kebobolan. Milan menang 5-0 lawan Slavia Bratislava. Marseille menang 2-0 atas Dinamo Bucharest. Kemenangan di putaran kedua membawa Marseille dan Milan beserta 6 kesebelasan lain lolos ke fase Champions League. Sebuah fase grup berisi 8 kesebelasan yang terbagi dalam 2 grup untuk menentukan pemuncak klasemen dari masing-masing grup. Hadiah untuk setiap pemuncak klasemen ialah hak bermain di final. Marseille tergabung di grup A bersama Ranger FC, Club Brugge, dan CSKA Moskwa meraih 9 angka. Milan di grup B bersama IFK Göteborg, FC Porto, dan PSV Eindhoven berhasil mengumpulkan 12 angka. Kedua kesebelasan sama-sama lolos dengan selisih gol plus 10. Melawan barisan belakang Milan yang berisi Mauro Tassotti, Alessandro Costa Curta, Francesco Baresi, dan Paolo Maldini. 3 penyerang Marseille yakni Alan Bokai, Rudi Voller, dan Abdi Fele tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan Daniel Massaro dan Marco van Basten yang sama-sama tumpul di hadapan Jocelyne Angloma, Basile Boli, dan Marcel Desailly. Gol tunggal di pertandingan ini tercipta pada menit ke-43 lewat sundulan Boli. Perubahan nama dari European Cup ke Champions League memang baru dilakukan pada musim 92-93, namun format kejuaraan dipakai di musim pertama Champions League sudah diterapkan di musim terakhir European Cup pada musim 91-92. Musim uji coba format baru, Barcelona keluar sebagai juara dengan kemenangan 1-0 atas Sampdoria. Berdasarkan fakta tersebut dan kasus pengaturan skor, pantas rasanya Marseille menyandang sebutan juara yang bukan juara.